Yesus Kristus. Saat ini Minggu 21 Januari 2024. Saya akan menyampaikan pesan pendek dari rahasia firman Tuhan. Yang saya beri tema saat ini adalah semangat baru kegerakan hujan akhir. Jadi kegerakan kitab Wahyu itu bukan berakhir pada kematian tubuh, kemudian jiwa yang selamat saja. Tetapi kegerakan kitab Wahyu itu akan membawa jemaat kepada penyelamatan tubuh, jiwa, dan roh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mulai timbul kesadaran menginjili bangsa Israel, nah yang ini selama ini kita seperti terlelap. Kita menginjil ke bangsa-bangsa lain, kita menginjil ke gereja, ke bangsa-bangsa Zaitun liar. Tetapi kita lupa bahwa bangsa Israel sendiri sebagian besar saat ini belum menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Nah, ketika kesadaran ini mulai timbul, kesadaran untuk menginjil ini mulai timbul, inilah yang nanti puncaknya adalah kegerakan kuda putih. Saudaraku, ketika Injil kembali menjangkau bangsa Israel. Nah, saudara, selanjutnya satu paket dengan kegerakan kuda putih, kegerakan menjangkau bangsa Israel itu, maka ada arah untuk menuju masa pengangkatan, harpazo maupun rapture. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi satu paket setelah timbul kesadaran bangsa-bangsa untuk menjangkau bangsa Israel, untuk menginjili bangsa Israel, membawa misi Injil ini kembali kepada Israel. Jadi kegerakan kuda putih itu adalah kembalinya Injil kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kerinduan dan kegerakan ini terjadi, maka apabila nanti Israel sudah dimeteraikan, percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Mesias yang dijanjikan, apabila nanti Israel sudah dimeteraikan sejumlah bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan, maka visi bayangan, visi pengangkatan itu sudah sedemikian dekat. Saya beritahu saudara, jadi kalau kesadaran menjangkau Israel, kesadaran menginjili Israel, selama ini kita terlelap, saudaraku. Kita sibuk menginjil ke seluruh penjuru bumi, tetapi kita melupakan bangsa Israel. Nah, ketika kesadaran menjangkau, menginjili, membawa Injil itu kepada bangsa Israel itu mulai tumbuh, saudaraku, maka visi harpazo, visi pengangkatan itu sudah sedemikian dekat. Dan itu memang satu paket, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian, kegerakan kitab Wahyu itu arahnya bukan sekedar mengajak orang percaya, kemudian meninggal dunia, kemudian selamat dan masuk surga. Kegerakan kitab Wahyu tidak sekedar itu, saudara, tetapi minimal kalau orang mengikuti kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman, saudaraku, ini ketika dia meninggal pun, saudaraku, mendapat jaminan surga. Nah, tetapi yang diharapkan dari kegerakan kitab Wahyu ini adalah membawa jiwa-jiwa itu selamat, tubuh, jiwa maupun rohnya. Saudaraku, dengan demikian, saudaraku, kegerakan kitab Wahyu itu arahnya bukan sekedar percaya, kemudian mati, kemudian masuk surga. Tidak sekedar itu kegerakan kitab Wahyu, saudaraku. Tetapi pemeliharaan Tuhan atas umat kekasihnya, meliputi pemeliharaan tubuh, pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan roh. Jadi tubuh, jiwa, roh kita ini akan diberkati. Tidak sekedar selamat, mati, masuk surga, tetapi kita akan dilimpahi segala sarana maupun prasarannya, saudaraku, segala berkat yang menopang keperluan tubuh, keperluan jiwa, dan keperluan roh. Karena di akhir zaman, saudaraku, jemaat itu diprogram
dan diharapkan oleh Tuhan hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, saya akan kembali menyitir, saya akan membacakan ayat tentang penjangkauan bangsa Israel di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 31. Demikian saya bacakan. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudaraku, jadi ada kuota keselamatan untuk bangsa-bangsa lain, itu ada kuota, ada jumlah yang penuh, jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi Injil saat ini masih ditolak oleh bangsa Israel sampai nanti kegenapan firman ini terjadi. Kita dipakai untuk menjangkau mereka, untuk menginjili mereka. Nah, rupanya keterbebanan ini, saudaraku, hati yang terbuka untuk menginjil bangsa Israel itu tidak ada di sembarang zaman. Di abad pertengahan tidak, saudaraku. Kemudian, saudaraku, ini hanya akan terjadi di akhir zaman, di dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Kemudian disusul kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu dengan rentetan 7 meterai itu, saudaraku, itu untuk mempertobatkan Israel, untuk memeteraikan Israel. Maka penghukuman yang menyertai penjangkauan bangsa Israel atas bangsa-bangsa di dunia ini namanya penghukuman 7 meterai. Karena tujuan dari penghukuman itu, saudaraku, adalah mencelekkan mata hati bangsa Israel, memeteraikan lagi, supaya Israel itu ngerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Saudara, selanjutnya saya akan membaca ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi lewat kemurahan yang kita peroleh apa, saudaraku? Kita peroleh Injil keselamatan, bahkan rahasia kegerakan besar di akhir zaman ini, saudaraku. Bahkan nanti kalau terjadi satu kegerakan besar yang ternubuat dalam Yesaya pasal 46 itu, dari timur Tuhan memanggil burung Garuda, saudaraku, dan saya yakin itu adalah bangsa kita tercinta. Pada waktunya nanti kita akan menjadi pelopor dari kegerakan kuda putih, penginjilan kepada bangsa Israel, baik yang di Israel secara fisik di timur tengah sana, maupun Israel yang terserak ke seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu, kuda yang meluncur itu arahnya beda-beda. Kuda putih arahnya ke barat, kemudian kuda hitam itu ke utara, saudaraku, kemudian kuda kelabu, saudaraku, itu memiliki arah sendiri-sendiri karena menjangkau bangsa Israel yang terserak di seluruh penjuru bumi, di samping bangsa Israel yang ada di tanah Israel saat ini di timur tengah sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Saudara, hasil dari amanat kembalinya Injil kepada bangsa Israel yang ditulis dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31 ini, melalui kegerakan kuda putih yang disusul dengan meluncurnya kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu, bahkan selengkapnya itu melalui 7 meterai.
kemudian akan menghasilkan secara hurufiah ini 144.000 dari keturunan Israel yang dimeteraikan. Saat ini jumlah bangsa Israel yang ada di tanah Israel sana di Timur Tengah itu kurang lebih 7 atau 8 juta. Kemudian yang terima Tuhan Yesus sekitar 70.000 atau 80.000 orang. Jadi kalau kita terjemahkan secara hurufiah saja masih banyak kurang dari orang yang percaya dari kalangan bangsa Israel. Kalau 144.000 itu kita terjemahkan secara hurufiah saja masih kurang, saudaraku. Maka perlu kegerakan untuk pertobatan Israel, terjadinya pertobatan Israel, pertobatan atas bangsa Israel. Ya, Israel sampai saat ini memang sikapnya kurang bagus, ya saudaraku. Dan itu Tuhan sendiri yang menuliskan. Mereka diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena janji, karena kasih setia. Dan Tuhan tidak akan berubah kasih setianya. Kita akan membaca Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Ini hasil dari kegerakan Buddha Putih, hasil dari kerinduan kita semua dari bangsa-bangsa zaitun liar ini, ketika kita memiliki kerinduan menjangkau bangsa Israel dalam satu kegerakan kuda putih disusul kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, itu nanti bangsa Israel akan angkat tangan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah bangsa Israel itu dijangkau, mereka percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang justru dahulunya mereka tolak, mereka salibkan. Saudaraku, setelah terjadi kegerakan dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui penginjilan, kembalinya Injil di akhir zaman kepada bangsa Israel sesuai amanat Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 31 tadi. Saudaraku, setelah itu kemudian akan segera menginjak Wahyu pasal yang ke-8, permulaan dari kandungan gereja Tuhan yang ditandai dengan surga yang sunyi senyap setengah jam lamanya. Saudara, kalau dahulu yang mengandung ini Maria, Bunda Maria itu mengandung Tuhan Yesus Kristus. Satu person melahirkan satu person. Tetapi di akhir zaman itu gereja Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu bukan person. Tetapi itu, saudaraku, merupakan perlambang, Simeon. Perlambang dari gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi. Saudaraku, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus, orang-orang sempurna yang mencapai tingkat rohani ruang Maha Kudus. Mereka itulah orang-orang yang nanti digambarkan akan harpaso. Saudaraku, yuk kita akan baca ini permulaan kandungan gereja Tuhan. Kalau dahulu Maria setelah mendapatkan salam dari malaikat Gabriel kemudian mengandung. Nah, di Wahyu pasal 8 ayat 1 ini, ketika bangsa Israel yang merupakan zaitun asli itu bersatu dengan gereja non-Israel yang merupakan zaitun liar, kemudian dinaungi oleh Roh Kudus, saudaraku, maka saat itulah permulaan dari masa kandungan gereja Tuhan. Orang bersekutu, ya, seorang suami istri itu kalau sudah bersekutu maka ada suasana sunyi senyap, tidak berisik, ya saudaraku. Kalau sedang bersekutu itu tidak berisik tetapi sunyi senyap. Nah, saudaraku, ketika ada persekutuan kudus antara Tuhan dengan gerejanya di akhir zaman, maka kemudian Wahyu pasal 8 ayat 1 ini menulis surga itu sunyi senyap setengah jam lamanya. Saya bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Amin. Ini adalah waktu persekutuan, waktu mempelai pria surga itu mempersekutui secara intim gereja dari seluruh penjuru bumi yang terdiri dari bangsa Israel dan bangsa non-Israel, yang terdiri dari zaitun asli dan zaitun liar.
itu dinaungi secara penuh oleh Roh Kudus, dipersekutui secara penuh oleh Roh Kudus. Pada saat itu dinyatakan awal dari kandungan gereja Tuhan. Nanti melahirkannya di mana? Di Wahyu pasal yang ke-12. Saudara yang dikasih Tuhan, dan saya akan beritahu saudara, masa kandungan itu sesuatu yang sangat bisa dihitung. Saudara yang kaum wanita, ibu-ibu, tentunya mengerti, apalagi saudara yang berprofesi mungkin sebagai bidan atau sebagai dokter spesialis kandungan, saudara akan ngerti. Bahkan saudara orang awam pun tahu, masa kandungan itu sesuatu yang sangat bisa dihitung. Misalkan seorang dinyatakan mulai hamil tanggal sekian, bulan sekian, maka melahirkannya itu sudah akan ketahuan. Saudaraku, jadi masa kandungan itu sesuatu yang sangat bisa dihitung, meskipun untuk jam dan harinya. Nah, ini yang nggak bisa diprediksi. Mau melahirkan mungkin hari Kamis atau Jumat atau Sabtu, saudaraku, itu yang nggak bisa diprediksi, jamnya jam berapa, itu nggak bisa diprediksi. Jadi meskipun jam dan harinya belum bisa ditentukan, kalau di dalam bahasa Alkitab itu disebut hura dan hemera, itu jam dan hari, saudaraku. Jadi saudaraku, saat harpaso itu, kalau nanti kita sudah bersatu utuh dengan bangsa Israel, dipenuhi oleh Roh Kudus, dinaungi Roh Kudus, terjadi sunyi senyap setengah jam lamanya di surga itu, saudaraku, maka masa harpaso itu sudah sesuatu yang digambarkan seperti orang mengandung. Itu sudah bisa diprediksi, meskipun hura dan hemeranya itu belum bisa ditentukan, jam dan harinya kita belum tahu, saudaraku. Tetapi begitu bangsa Israel itu bertobat, bersatu dengan bangsa Jaiton liar non Israel, menerima Tuhan Yesus Kristus, bersatu dalam persekutuan kudus, maka hari harpaso itu, saudaraku, sudah bisa diperhitungkan oleh tentunya bidan-bidan rohani, saudaraku, dokter-dokter rohani yang mengerti tentang kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah masa kandungan itu tuntas, masa kandungan tuntas itu antara Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Setelah masa kandungan itu tuntas, maka akan dilanjut dengan masa harpaso, lahirnya anak laki-laki. Itu apa, saudaraku? Lahirnya orang-orang sempurna dari seluruh penjuru bumi yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Ini Simeon dari perlambang di Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Itu semuanya perlambang, saudaraku. Simeon, wanita berpakaian matahari, bulan, dan bintang, itu secara hurufiah nggak pernah ada. Itu Simeon yang menggambarkan sesuatu. Dan itu menggambarkan gereja Tuhan yang nanti akan melahirkan orang-orang yang nanti akan harpaso. Dan gereja Tuhan nanti tidak hanya menghasilkan orang yang harpaso, nanti ada yang mengungsi juga. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Dan ada juga yang tertinggal kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 atau Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi setelah masa kandungan itu tuntas, maka akan dilanjut dengan masa harpaso, lahirnya anak laki-laki. Nah, lahirnya anak laki-laki atau orang yang sempurna, yang badannya diubahkan seperti badannya Henokh, seperti badannya Musa dan Elia. Itu, saudaraku, keubahan tubuh ini bertujuan untuk apa? Sudah saya terangkan kemarin. Salah satunya ini yang pertama, supaya bisa menghakimi bumi dan malaikat-malaikat. Ini ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Dalam tubuh jasmani atau wadak seperti ini kita nggak bisa menghakimi bumi dan malaikat. Tetapi ketika nanti harpaso, tubuh kita diubahkan dalam tubuh seperti Henokh, seperti Musa dan Elia yang ketemu Tuhan Yesus di Matius 17, kita baru bisa menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat. Kemudian, saudaraku, tujuan harpaso itu apa? Untuk menggenapi apa yang dikatakan Henokh, yang kemudian disitir ulang
oleh Yudas di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-14. Saudaraku, bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Yang ini juga disampaikan oleh Nabi Musa sebelum Nabi Musa wafat. Nabi Musa bernubuat bahwa Tuhan itu datang di tengah-tengah puluhan ribu orang kudusnya. Nah, ini harus terjadi. Kita menghakimi bumi, menghakimi malaikat, kemudian menggenapi firman bahwa Tuhan datang bersama orang-orang kudus. Ini harus terjadi dan digenapi. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi dengan demikian kegerakan kitab Wahyu itu arahnya bukan sekedar membawa jemaat itu percaya, mati, kemudian selamat masuk surga. Itu bukan sekedar itu. Jadi semangat baru dalam kegerakan kitab Wahyu ini, Tuhan, saudaraku, akan memelihara tubuh, jiwa, roh kita selamat dan memberi fasilitas untuk tubuh, jiwa, roh kita itu tetap selamat sampai Tuhan Yesus datang. Jadi, saudaraku, demikian luar biasa. Tetapi pemeliharaan Tuhan atas umat yang dikasihinya itu, yang nanti harus hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Makanya orang yang nanti akan harpaso, orang yang diprogram untuk rapture, bahkan diungsikan juga, saudaraku. Orang yang harpaso itu Wahyu pasal 12 ayat 5, orang yang diungsikan itu Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14, saudaraku. Mereka itu otomatis akan dipelihara oleh Tuhan tubuhnya, ya supaya jangan sakit-sakitan, saudaraku. Dia juga akan diberkati supaya berkecukupan, berkelimpahan di dalam kesehariannya. Saudaraku, ini kegerakan kitab Wahyu. Di dalam kegerakan kitab Wahyu, Tuhan itu memperhatikan tubuhmu, memperhatikan jiwamu, dan memperhatikan rohmu. Karena kesemuanya ini harus selamat sampai dengan kegenapannya. Sampai dengan Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi, sampai dengan Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu digenapi. Jadi saudaraku, saya ulangi lagi, pemeliharaan Tuhan atas umat kekasihnya itu meliputi pemeliharaan tubuh, itu kesehatan, itu berkat-berkat yang melimpah, itu akan diberikan pada saudara. Kemudian pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas roh saudara juga diberikannya. Jadi tidak sekedar percaya Yesus meninggal selamat, tidak, tetapi tubuhmu itu akan diperhatikan oleh Tuhan, dijaga oleh pasukan malaikat. Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-14. Malaikat itu dicipta menjadi benteng, menjadi perlindungan bagi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, jadi tidak sekedar selamat, mati, masuk surga, tetapi kita memiliki semangat baru, di mana kita akan dilimpahi segala berkat yang menopang keperluan tubuh, keperluan jiwa, dan keperluan roh. Karena jemaat akhir zaman itu diharapkan dan diprogram oleh Tuhan hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Meskipun di dalam pelaksanaannya untuk menggapai hal ini nanti ada orang yang gagal juga dan meninggal juga, itu pasti ada, tetapi paling tidak yang meninggal itu juga masuk surga. Saudara, tetapi diharapkan jemaat akhir zaman itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Sebab itu, maka tubuhmu akan diberkati Tuhan, disehatkan Tuhan, dicukupi keperluan tubuhmu itu. Kebutuhan jiwamu juga akan diberi oleh Tuhan. Kebutuhan rohmu akan dilimpahi oleh Tuhan. Kita akan membaca 1 Korintus 15, 51, 52. 1 Korintus 15, 51, 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi kita tidak akan mati semuanya. Jadi ini akan ada keubahan secara massal, ya saudaraku. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nafiri berbunyi itu kapan? Saudaraku, nafiri terakhir itu ketika nanti dua saksi itu selesai bernubuat sambil bergabung.
Saudara bisa membaca di Wahyu pasal yang ke-11. Jadi nanti akan ada masa antikris, di mana saat masa antikris itu ada jemaat-jemaat yang tertinggal, jemaat yang terdiri dari orang Israel maupun orang non-Israel yang tertinggal. Dan untuk membimbing mereka, Tuhan nanti akan menyiapkan 2 saksi yang disebut sebagai mereka itu 2 pohon zaitun. Artinya asal mereka, satu dari bangsa Israel, zaitun asli, dan satu dari bangsa non-Israel. Saudaraku, nah nanti ketika 2 saksi ini selesai bertugas, kemudian mati, dibunuh oleh antikris, saudaraku, kalau saudara baca di dalam Wahyu 11, saudara baca sendiri karena terlalu panjang, itu nanti kemudian akan ada kebangkitan. Itulah nanti nafiri yang terakhir itu terletak di sana. Jadi nafiri terakhir itu bukan sebelum Harpaso, saudaraku, bukan sebelum Harpaso, tetapi setelah masa antikris, setelah 2 saksi itu bertugas, saudaraku, kemudian dibunuh oleh antikris, kemudian mereka nanti dibangkitkan menjadi satu kebangkitan yang luar biasa, saudaraku. Nah, pada saat itu nanti orang-orang kudus yang lain juga dibangkitkan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjut. Sebab dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi mengalahkan maut. Jemaat di akhir zaman akan diberi karunia Tuhan untuk mengalahkan maut. Badannya diberkati oleh Tuhan, dilimpahi apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu diberikan kelimpahan. Tetapi kalau sudah diberi kelimpahan di dalam perkara jasmani, jangan sampai saudara kemudian mengumbar hawa nafsu, memupuk hawa nafsu. Saudara harus gunakan dengan cara benar, perhatikan mesbah Tuhan, perhatikan pelayanan, karena dengan badan kita ini kita melayani Tuhan. Saudaraku, dengan fasilitas yang diberikan oleh Tuhan ini kita bisa melayani Tuhan. Jadi kiranya demikian, ini pesan pendek, karena minggu ini saya ada beberapa agenda yang sangat padat.